Halo, selamat datang di channel Yoni Story. Kali ini kita bakal bikin 7 jenis kue kering yang hanya menggunakan satu adonan saja. Di sini aku cuma pakai margarin aja ya, tanpa mencampurnya dengan mentega. Bahan yang aku gunain di sini antara lain, bila kurang jelas, cek aja di description boxnya. Pertama-tama, blender margarinnya. Karena margarinnya aku gunain di sini terlalu padat, jadi mau aku potong-potong dulu. Kemudian baru aku blender. Masukkan gula halus, kemudian kita blender. Setelah tercampur rata, masukkan 5 butir kuning telur, kemudian kita blender lagi sampai tercampur rata. Setelah semua bahan tadi tercampur rata, masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan tepung terigu secara bertahap. Kemudian kita aduk dengan spatula. Ini aku masukin tepung terigunya untuk tahap yang kedua. Terakhir kita masukkan semua sisa tepung terigunya, kemudian kita aduk-aduk. Karena spatulanya nggak kuat, jadi aku uleni pakai tangan saja. Tanganku udah aku cuci sebelumnya ya. Kita uleni sebentar saja, sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, siap kita olah menjadi kue. Kue yang pertama yang kita buat adalah kue kering wafer. Ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini dengan menggunakan rolling pin dengan ketebalan kurang lebih setengah cm. Ambil satu batang wafer, kemudian kita taruh di atas adonan yang sudah kita pipihkan. Kita gulung sampai semua permukaan wafer tertutup. Kemudian kita potong sesuai selera. Di sini aku potong jadi 4 bagian dengan panjang kurang lebih 3 cm. Kurang lebih seperti ini penampakan kuenya. Aku susun di atas loyang yang sudah kualasi dengan baking paper. Sebelum dipanggang, kita olesi dengan campuran kuning telur, susu, dan pewarna kuning. Agar setelah matang nanti, kue tidak pucat dan terlihat kuning mengkilap. Kita panggang dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 15-20 menit. Tergantung oven masing-masing. Setelah dingin, siap untuk kita masukkan ke dalam toples. Lanjut kue yang kedua. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan, lalu kita guling-gulingkan di atas parutan keju. Rapikan seperti ini, kemudian taruh di atas loyang. Kita tekan dengan menggunakan ujung jari telunjuk. Lakukan langkah yang sama sampai selesai. Langkah selanjutnya, isi lubang yang sudah kita buat tadi dengan selai stroberi atau selai sesuai dengan selera kita agar kue terlihat lebih cantik. Panggang dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 25-30 menit. Kita lanjut dengan kue yang ketiga. Ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Giling menggunakan rolling pin seperti langkah kue yang pertama dengan ketebalan kurang lebih 1,5 cm. Cetak menggunakan cetakan putri salju atau bulan sabit, atau kita potong sesuai selera masing-masing. Panggang kue dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 25-30 menit sesuai dengan oven masing-masing. Setelah matang dan selagi kue masih panas, kita baluri dengan gula halus. Setelah selesai membaluri semua kue dengan gula halus, kemudian kita
lakukan pembaluran tahap kedua. Caranya sama seperti tahap pertama, atau lakukan seperti pada video. Setelah semua permukaan kue tertutup dengan gula halus, kemudian kita susun putri salju di dalam toples yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kue yang keempat. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan. Kita beri cekungan di dalamnya seperti ini. Sebelumnya adonan ini udah aku beri pasta stroberi, makanya adonannya terlihat merah seperti ini. Setelah cekungannya siap, kemudian kita beri selai stroberi di dalamnya. Kemudian kita tutup dengan cara mencubit-cubit permukaan cekungan tadi. Rapikan kue dengan cara menggiling-giling seperti ini. Kemudian kita beri biji-wijian di permukaan kue agar terlihat seperti buah stroberi asli. Selanjutnya, kita buat daun bagian bawah buahnya. Ambil sedikit adonan warna hijau, kita giling-giling kemudian kita pipihkan. Ambil lagi adonan berwarna hijau, giling-giling lagi seperti langkah yang pertama, kemudian kita pipihkan. Kemudian kita satukan kedua bahan tadi. Kita rangkai seperti daun. Kemudian taruh buah stroberinya di bagian dalam daun tadi. Kita cubit-cubit bagian bawahnya agar daun dan buah dapat menyatu. Lakukan langkah yang sama pada kue berikutnya. Panggang kue stroberi ini dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 25-30 menit. Setelah dingin, kita tata di dalam toples yang sudah kita siapkan. Lanjut untuk kue yang kelima. Oh ya, adonan kuenya sudah aku beri pasta pandan ya. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan. Kita beri cekungan bagian dalamnya, kita isi dengan choco chip. Kemudian kita tutup, lalu kita rapikan seperti ini. Kemudian kita hias dengan choco chip di bagian atas kuenya. Lakukan langkah yang sama pada kue berikutnya. Lakukan langkah tersebut sampai semua adonan habis. Kemudian kita panggang selama 25-30 menit. Kita lanjutkan dengan kue yang ke-6 dan kue yang ke-7. Untuk kue yang ke-6 dan ke-7 caranya sama ya. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Kita tata di atas loyang. Loyangnya aku ganti pakai loyang ini biar bisa langsung aku open. Setelah semuanya selesai, kita open kue tersebut dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 60 menit. Setelah matang, sebagian kuenya aku celupin di coklat hitam seperti ini, dan sebagiannya lagi aku celupin di campuran coklat hitam dan coklat putih. Ambil kue bolanya, kemudian kita celupin di coklat cair seperti ini. Kemudian kita balik-balik seperti ini. Lalu kita taruh di atas loyang yang sudah aku kasih alas baking paper. Setelah coklatnya mengeras, baru aku pindahin bola coklat ini di atas kertas nastar. Selanjutnya kita masukkan bola kuenya ke dalam campuran coklat hitam dan coklat putih yang sudah kita cairkan. Kemudian kita guling-gulingkan, lalu kita taruh di atas loyang yang sudah kita beri alas baking paper.
Selagi coklatnya masih cair, kita beri taburan seres di atas kue coklat tersebut agar seresnya mau menempel pada kue tersebut. Setelah coklatnya mengeras, kita taruh kue bola coklat tersebut ke dalam kertas nastar. Kita susun kue bola coklatnya ke dalam toples yang sudah kita siapkan.